Hai, jumpa lagi di Ngobras. Ngobrol asik dan santai. Sebenarnya fasilitas kesehatan itu tidak boleh membebankan iur biaya obat kepada peserta gitu. Jadi janji layanan dari setiap rumah sakit ya, bahwa dia tidak akan membiarkan agar pasien beli obat sendiri. Hai, jumpa lagi di Ngobras. Ngobrol asik dan santai. Hari ini kita sudah masuk ke Q&A part 2. Part 2 ya, Saking teman-teman. banyaknya pertanyaan kemarin ya. Betul sekali. Dan hari ini saya spesial lagi ditemani dengan Kakak Kia. Untuk host sebelumnya itu lagi ada kegiatan. Jadi izin Bu hari ini yang temani Kia Bu. Iya. Halo Bu. Ini tim gemilang nih. Jadi hari ini kita lanjut untuk Q&A yang part 1 sebelumnya. Ya, betul. Nah, oke, lanjut aja mungkin langsung saja mungkin Bu ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya itu terkait dari Ayu Listiani. Kenapa saya pakai BPJS bayar juga obat padahal dia rujukan? Mungkin dia ini ada iur biaya. Iya, Bu. betul, Itu gimana Bu? Ya, jadi sebenarnya fasilitas kesehatan itu tidak boleh membebankan iur biaya obat kepada peserta itu. Jadi janji layanan dari setiap rumah sakit ya, bahwa dia tidak akan membiarkan agar pasien beli obat sendiri. Jadi kalau ada obat kosong atau apa begitu, dia harus mencarikan. Jadi harus disediakan. Siap. Asal pasiennya juga mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan. Jadi harus berobat puskesmas dulu, dirujuk ke rumah sakit, kemudian mengikuti alur pelayanan di rumah sakit dan seterusnya. Berarti ini hal yang salah ya? Iya, yang salah. Jadi nggak boleh. Ya, Bu. Kalau dia harus biaya tambahan sudah terlanjur beli obat di luar, maka yang menggantikan uangnya adalah rumah sakit sendiri atau vaskesnya ya. Jadi bisa bawa kwitansi pembelian obatnya ke. Iya, tapi itu sesuatu yang salah. Jadi jangan dibiasakan gitu ya. Jadi nggak boleh. Pokoknya pasien disuruh beli obat baru diganti sendiri pun nggak boleh. Kalau misalnya terlanjur terjadi, maka rumah sakit bertanggung jawab untuk mengembalikan. Ya. Dan misalnya dia tidak, misalnya jadi ini kan jadi keluhan Bu. Berarti bisa kayak yang kemarin kan sempat disebutkan bisa melapor ke melapornya kalau di rumah sakit langsung saja ke petugas P3 rumah sakit. Petugas rumah sakit. Di BPJS siap membantu. Siap. Baik. Oke, Kakak Kia. Nah, selanjutnya ini ada dari Alicia Nurul Rizky ya. Apakah BPJS Kesehatan menanggung perawatan penyakit kejiwaan, Bu? Ya, ditanggung. Jadi seluruh jenis pelayanan tidak ada pengecualian sepanjang sesuai indikasi medis, pastinya dijamin. Ya, oke. Iya. Lanjut. Baik. Selanjutnya Bu ini dari Isal. Ya. Dia menyatakan ketika darurat BPJS di luar daerah bisa berobat puskesmas UGD setempat. Kalau ditolak gimana selanjutnya? Kayaknya ini kemarin sudah dijawab juga. Wah, ini juga hal-hal yang sebenarnya merupakan satu bentuk ketidakpatuhan yang ada di fasilitas kesehatan, karena rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien yang datang berobat. Iya Bu. Apalagi kalau dia emergensi, maka harus ditolong lewat UGD dimanapun pasiennya berada, walaupun di luar kota ya, di luar tempat terdaftarnya. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak benar atau menjadi keluhan pasien, tolonglah datang ke petugas PIPP atau ke petugas BPJS 1 di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, kalau misalnya, sekarang pasien ini sendiri pun harus tahu bahwa kan ada ketentuan penyakit yang masuk kategori UGD. Nah, jadi kalau misalnya memang
dia sebenarnya bukan di UGD toh. Nah, itu kadang-kadang makanya biasa maksudnya mungkin dari rumah sakit itu menyampaikan bahwa ini masih bisa pelayanan lewat poliklinik. Misalnya tidak perlu lewat UGD, mungkin begitu. Iya ya Ya. baik Bu. Berarti itu jawaban untuk terkait yang Ya. di luar kota. Ya. Oke. Mungkin yang selanjutnya dari Lanjut lagi Bu, ada ini dari @laodeanugrah_. Ya. Bagaimana terkait prosedur untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS untuk anak dari pensiunan yang statusnya sudah tidak aktif, namun masih berstatus mahasiswa dan sedang dalam proses kuliah? Apakah ada persyaratan atau dokumen khusus yang perlu dilampirkan? Oke, kalau umurnya di antara 21 sampai dengan 25, kalau tidak melampirkan keterangan kuliah aktif atau SPP pembayaran terakhir, nah memang kita dari BPJS Kesehatan itu menonaktifkan. Makanya anak-anak yang masih ditanggung oleh orang tuanya, walaupun pensiun ya, Iya. nah itu tetap bisa diaktifkan kembali dengan membawa surat keterangan kuliah atau SPP yang baru terakhir dibayar gitu ya. Nah, tapi umurnya jangan lewat dari 25. Karena maksimal sampai 25 tahun ya. Oh iya, Bu. Gitu, ya. Berarti intinya harus tetap melampirkan surat keterangan Iya, aktif surat kuliah. kuliah. Dan meskipun kondisinya orang tua juga sudah pensiun ya Bu, ya, masih Iya, ditanggung bisa, ya. iya. Oke, baik. Lanjut Kak Selanjutnya ini Fadlan. ada dari Hastri_Yani. Dia mungkin masih bingung Bu terkait apakah perbedaan JKN dan BPJS. Astaga, ya. Oke, yang tersebar kan kadang kalau kita bilang BPJS, lah bukan JKN gitu Bu. Atau Jadi ada juga yang bilang, iya siapa punya KIS. Ya, Jangan bingung-bingung ya sahabat JKN. Jadi sahabat JKN perlu tahu sebenarnya ini satu sama gitu. Ya. Saya sampaikan programnya namanya JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional ya. Penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Sahabat JKN nggak perlu bingung-bingung. Itu kalau KB kan programnya. Iya. Penyelenggaranya siapa? BKKBN. Sama dengan ini JKN ya, jadi jangan bingung-bingung. Nah, sekarang untuk identitas seluruh peserta JKN adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi KIS itu ya, friends, bukan hanya untuk peserta kategori tertentu, tapi semua peserta JKN Memiliki KIS. pemiliknya adalah Kartu Indonesia Sehat. Oh, seperti jadi kalian sudah paham Paham ya? bedain BPJS Kesehatan, JKN, program JKN dan KIS. dan KIS. Jangan bingung-bingung, Oke, ya. selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan dari Firda Satria. Gimana caranya buat BPJS bayi, Ya. tapi ayah masih nyangkut di kakak lamanya? Oh ya. Kayaknya mungkin belum ada buat kakak baru belum ini, ada kakak buat baru kakak mereka. baru, ya. dengan orang tua. Nanti menggunakan NIK ibunya. Iya. Jadi ibunya terdaftar sebagai peserta segmen apa nih ya? Ini kan ibunya harus jadi peserta dulu Iya, ya. Bu. Jadi nanti terdaftar menggunakan nomor KTP ibunya saja. Begitu. Jadi kalau misalnya dia masih nyangkut apa? Sama kartu. Iya, kartu dengan Suaminya masih di kartu keluarga orang tua lamanya, Bu. Iya. Oh, Berarti iya. dia mungkin harus ke Capil mungkin ya, Bu ya? Iya, dia harus datang. laporan. Dia harus ke melapor dong. Dukcapil untuk melaporkan ya, dan kemudian memang nanti pendaftarannya menggunakan kartu keluarga atau KTP ibunya gitu. Iya. Tapi tidak boleh lama-lama ya, lebih dari 3 bulan si bayi ini harus mempunyai NIK sendiri. Iya. Jadi harus membuat NIK online sendiri di Capil kalau udah lewat dari 3 bulan gitu. Iya, Ya. berarti intinya harus buat kartu keluarga baru ya. Ya. Jadi jangan lupa update datanya juga, kependudukan itu penting. Ya, penting. Baik, selanjutnya dari, ini ada pertanyaan agak lucu sedikit sih Bu. Ya. Ini intermezzo saja Bu. Apa tuh? Loker BPJS Kak. dari Ada yang ETA tanya loker satu. malah ya, saya salah fokus. Loker kemarin ada yang mau digade lagi ya. Iya, kemarin digade. BPJS bisa digade nggak? Hari ini ada loker nggak? Iya, ada yang loker, Bu. Hari ini ada loker enggak gitu. Kalau mau lihat lokernya BPJS Kesehatan, lihat di websitenya ya, sahabat website JKN. resmi kan, Bu, ya? Iya, website Betul. resminya BPJS Kesehatan, www.bpjs-kesehatan.go.id. Siap. Berarti Oke. sama dipantau juga di IG BPJS Kesehatan. Biasa kan ada informasi itu di Iya, ada IG BPJS Kesehatan RI. Kesehatan. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @bella_aigo. Syarat mau pindah BPJS mandiri dari kelas 1 ke kelas 2 apa ya?
Mandiri pindah kelas 1, kelas 2. Pakai dong mobil JKN-nya. Ya. Jadi kalau mau pindah itu bisa lewat Pandawa 0811 8165 165 atau lewat mobile JKN aplikasi. Di situ tinggal memilih perubahan data, nanti perubahan kelas bisa dilakukan di situ. Tetapi, friends, nanti berlakunya tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau yang bulan berjalan masih berada di kelas yang sebelumnya gitu ya. Siap, Oke. siap. Bu. Baik, Bu. Selanjutnya ini Bu, ada pertanyaan dari Edzarko Tirmizi. Mungkin dia sini, kenapa BPJS saya terdaftar di Lakologo, di Puskesmas Lakologo, tapi alamatnya dia di Wajo. Gitu. Paling kita bisa arahkan dia untuk ubah Vaskes ya, Bu? Iya, ubah Vaskes saja ya. Ubah Vaskes. Jadi kalau itu bisa dilakukan di mobil JKN, di Pandawa juga bisa. Jadi tinggal rubah Vaskes. Sebenarnya memang kita tergantung atau diberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih. Mau dia mungkin dia tinggalnya di Wajo, tapi dia kantornya mungkin dekat dengan Lakalogo. Jadi dia tidak harus terdaftar di Puskesmas Wajo. Wajo, betul. Terserah dia, kalau dia mau pilih yang Puskesmas dekat kantor, Boleh, berarti ke silakan. Lakalogo gitu. Berarti intinya teman bisa ubah Vaskesnya aja. Bisa Nggak usah ubah bingung-bingung, Vaskes nggak usah di ragu. JKN Kenapa, aja. kenapa jadi pertanyaan, nggak usah itu. Iya. Apa aja. Selanjutnya Bu, Mungkin apa tuh? dari Kia. Enggak, ada intermezzo lagi Bu. Soalnya ada yang tanya sudah bisa cair nggak BPJS Ketenagakerjaan? Oh, itu kemarin udah dijawab. Orang sampai Kemarin dengan ya. hari Yang ini. itu udah ada Oh, pertanyaan sudah. kemarin. Oke, ternyata ada lagi. Isro, Beda ya. kantor, beda Salah server. room, ya. Salah room. Bu. Oke, mungkin lanjut aja nih. Ini ada, oh ternyata ini Bu, ada dari @ram_j_h. Dia habis terus kartu atau tidak ada pengadaan. Nah, setiap mau bikin kartu BPJS bilangnya tidak ada stok kartu. Nah, ini Bu, mungkin Kemarin informasinya. udah diinfokan juga kemarin. Iya kan belum Bu. tentu mereka nonton. Ya, Ya, kita Infoin lagi kalau gitu, infoin lagi Bu. Infokan lagi Bu. Iya. Terkait kartu nih. Terkait nanya. kartu. Jadi sekarang nggak ada kartu lagi ya, friends. Nggak ada Ya. kartu, catat. Jadi sekarang tuh bukan masalah soal stok belangko habis atau enggak. Ya. Kartu sekarang nggak dicetak lagi. Kalian harus pakai KIS digital di mobil JKN atau pakai KTP. Ah, kan udah mudah tuh. Iya, lebih mudah Mudah, lagi. cepat. Lebih mudah dan cepat, betul. Betul. Selanjutnya dari ini Bu, dari Dina Muslihi. Pertanyaan, apakah yang sudah dimiliki BPJS dari perusahaan bisa beralih ke BPJS pemerintah? Dia sudah punya BPJS perusahaan. Masih kerja nggak? Posisinya kayaknya mungkin dia memiliki dari, kayaknya sudah tidak bekerja. Dia dulu punya dari perusahaan. Ya. Terus sekarang mau beralih ke pemerintah, mungkin Ya. seperti itu Bu. Kalau kita sudah bekerja dan sudah resign atau sudah selesai, ya, maka kita harus memang keluar dari kepesertaan sebelumnya di perusahaan. Akhirnya artinya peserta sudah berubah menjadi segmen non PPU, sudah menjadi bukan lagi pekerja penerima upah. Nah, sekarang pada saat keluar maka dia bisa mendaftar sebagai peserta mandiri misalnya. Kalau untuk mendaftar sebagai penerima bantuan iuran, sahabat JKN harus menuju dinas sosial apa dinas kesehatan. Karena penerimaan peserta JKN yang ditanggung oleh pemerintah itu dilakukan secara kolektif melalui Dinkes atau Dinsos, gitu ya. Siap. Berarti kalau ada yang mau daftar bantuan pemerintah, bukan daftarnya datang ke BPJS kan Bu ya? Betul, betul Nah, Kia. itu Jadi dia. harus lewat pemerintah. Ya, itu yang Dalam hal harus ini dipahami lewat juga, Bu. Dinsos atau Nah, Dinkes. takutnya kalau misalnya ada yang mau dapat bantuan, ayolah daftarnya ke BPJS. Nah, itu yang mungkin Iya. sampai dengan hari ini masyarakat mungkin kayaknya oh kalau mau daftar ternyata tidak seperti itu prosesnya. Betul, iya. Baik, Kecuali baik. kalau daftar mandiri. Kalau daftar mandiri maka teman-teman bisa lewat Pandawa Ya. gitu ya. Iya. Oke. Oke Bu, selanjutnya Lanjut lagi ada dari @baruasa.maulid. Terus kalau masuk kedua kalinya rawat inap, apakah masih dapat denda karena masa denda 45 hari? Berarti mungkin dia sudah pernah masuk rumah sakit, Bu, Iya. didenda, terus kemudian Iya. mau 2 kali lagi rawat inapnya, Bu. Apakah itu dapat? Bukan mau 2 kali, ya tapi maksudnya masuk mau rawat- lagi setelah lagi, pulang, gitu. masuk Maksudnya lagi. mau rawat inap lagi, itu Iya. gimana? Apakah kena denda lagi? Nggak ada lagi denda, nggak ada lagi denda layanan rawat inap, hanya berlaku 1 kali ya. Dengan adanya peraturan Presiden 59 yang baru saja keluar tahun 2024, maka denda layanan itu hanya berlaku saat pertama kali menunggak dan kemudian masuk rawat inap dalam jangka waktu 45 hari. Karena itu pesan message-nya sahabat JKN,
janganlah menunggak. Jangan tunggu nanti bayar kalau akan masuk rawat inap Iya, gitu betul, ya. Bu. Betul. Iya, ini selanjutnya Bu, dia punya dua pertanyaan sih nih terkait Iya. Mbak Rosa tadi Bu. Dia menanyakan juga terkait bayi kelahiran Januari 2019. Iya. Itu kan dia kena langsung ada tagihan ya Bu? Ya, ada tagihan 2 tahun ke belakang. Oh begitu ya. Jadi setelah dia bayar tunggakan itu kan dia ada kena denda itu bagaimana? Betul. Jadi memang dia harus memang tetap terhitungnya dia sudah mendaftar sejak 2 tahun lalu. Oh. Jadi itu tetap dianggap sebagai, karena begini, bayi baru lahir di atas 18 Desember 2018 sesuai dengan Perpres nih ya. Ya, sesuai Perpres. Itu wajib Pres menjadi peserta JKN. Jadi kalau bayinya sudah tidak bayi lagi nih, Iya, Bu. udah sekian tahun, sudah anak-anak baru mau mendaftar, maka dia dianggap harus terdaftar mundur. Tapi maksimal adalah 24 bulan. Iya, Ya? baik. Berarti intinya harus didaftarkan memang ya. Jadi Iya. buat buat keluarga-keluarga, Ibu-ibu hamil, iya, ya. Baru ibu-ibu bayinya baru. kalau Iya. lahir, mungkin tidak lahir. Biasanya kan kalau di rumah sakit kita langsung didaftarkan Bu ya. Mungkin langsung lahir didaftar. di luar itu langsung didaftarkan. Jadi nggak usah harus tunggu besar. Ya, jangan tunggu tidak bayi lagi. Atau jangan tunggu nanti sakit baru didaftarkan. Iya, ya, Bu, betul, ya, betul ya. Iya, baik Bu. Selanjutnya Bu ada pertanyaan juga dari Ed Hamsin Lode. Dia menanyakan bagaimana cara pindah penanggulangan jika sudah bercerai tapi belum melapor ke Capil Bu. Kayaknya dia sudah bercerai nih Bu. Sudah cerai tapi belum lapor. Iya, Dia Bu. sudah mau nikah Belum. nih Bu kayaknya. Sudah nikah terus sudah cerai Bu. Sudah cerai. Tapi belum lapor pisahnya Bu. Iya betul. Oh, baru dia belum lapor, terus dia Capil. kenapa? Dia mau pisahkan antara dia sama Iya. istrinya BPJS-nya. Tapi harus lapor Tapi dulu belum gimana? lapor itu Bu. Ya, dia akan masuk. Dia memang harus punya akte cerai kan. Oh, akte cerai Jadi dulu. nanti mendaftar kembali ya, maka dia menggunakan memasukkan dengan akte cerainya untuk dia mendaftar sebagai peserta baru atau Terpisah, apa Bu, gitu, supaya bisa- terpisah dengan pasangannya gitu kan ya. Iya iya. Berarti nanti urus dulu cerainya ya. Baik. Selanjutnya Selanjutnya ini ada dari @lenivita_dumas. Sebelumnya pernah terdaftar di BPJS perusahaan mantan suami. Ya. Bagaimana mau Kayak pindah ke mirip JKN? Mungkin sama halnya dengan tadi Bu ya. Bagaimana dia mau pindah lagi? Mungkin mandiri maksudnya dia Bu. Oh iya iya iya. Nah sekarang kita melihat kartu keluarganya. Ya. Jadi memang kalau misalnya dia juga sudah berpisah dengan Ya. keluarga pasangan sebelumnya, maka dia harus punya kartu keluarga sendiri kan ya. Kemudian memasukkan juga akte cerainya, misalnya bercerai nih ya. Ya. Kemudian nanti kita akan mengeluarkan tanggungannya dari sana gitu kan. Karena mungkin sebelumnya terdaftar masih dengan kartu keluarga yang lama, masih berpasangan. Jadi supaya terpisah tanggungannya, maka dia bisa mendaftar sendiri dengan memperlihatkan kartu keluarga baru dan akte cerainya gitu. Ya, misalnya bercerai. intinya bukti cerai dulu ya. Ya, betul. Ya, harus ke Dukcapil dulu gitu. Ya. Oke, lanjut Kakak Fadlan. Pertanyaan berikutnya silakan. Dari Ed Jirong dia menanyakan Bu terkait apakah betul ada dibatasi hari rawat inap di rumah sakit? Nah, nggak boleh ya. Jadi rumah sakit itu punya janji layanan loh, Friends. Kalau teman-teman masuk ke rumah sakit, di depan itu ada banner tertulis Iya, Bu. janji layanan bahwa rumah sakit tidak akan membatasi hari rawat inap gitu. Jadi tidak ada sama sekali BPJS Kesehatan yang menginformasikan bahwa rawat inap hanya ditanggung 3 hari saja. Ya, itu hoax. Oke? Hoax, Ya. berarti selama dia masih kondisinya Ya, belum betul. stabil, Ya. tetap akan dirawat. Itu tetap berpulang kepada dokter yang merawat. Iya. Hak prerogatifnya di dokter. Iya. Kalau dirasa memang sudah bisa pulang, maka akan dipulangkan gitu, ya. Baik. Oke, lanjut ada @arit_sy. Betulkah itu gosipnya kelas 1 dan 2 di rumah sakit mau dihilangkan menjadi kelas 3 semua? Ya. Kalau iya, kapan berlaku itu? Oh ya, jadi itu masih dipersiapkan, tapi itu pun belum tahu seperti apa, dipindahkan seperti apa. Yang jelas nanti tahun 2025 memang ada program KRIS ya, KRIS, kelas rawat inap standar gitu. Ya. Tapi soal kelas 1, 2 dihilangkan dan sebagainya itu belum ada ketentuannya sampai sekarang, belum ada kebijakannya.
sahabat JKN tidak perlu khawatir, untuk saat ini gunakanlah hak rawat yang sekarang. Ya. Itu masih berlaku. Masih berlaku, Oke? jadi nggak usah khawatir. Ya. Baik, Bu, selanjutnya ada pertanyaan dari @anti1790 menanyakan, saya peserta JKN kelas 1, kalau mau naik ke VIP saat di RS, apakah bisa? Bisa. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu bisa naik rawat inap kelas ya. Kalau misalnya dari kelas apa tadi nih? Kelas 1. Dari kelas 1 mau naik ke VIP, maka dia nanti akan membayar selisih ya antara tarif JKN untuk kelas 1 dengan tarif VIP-nya rumah sakit. Tapi selisihnya itu tidak akan melebihi dari 75% tarif. Nanti silakan berkoordinasi dengan bagian SO ya untuk naik kelas rawat gitu. Baik, Bu, tadi Ya. menarik tadi disebutkan, Bu, untuk kelas 1 dan kelas 2. Terus untuk kelas 3 ini? Nah, kelas 3 nggak bisa, Gimana? Fadlan. Oh, kenapa itu, Bu? Nggak bisa. Jadi kebijakan dari Perpres pun yang terakhir ya itu menyebutkan bahwa untuk kelas 3 baik itu peserta BPJS kesehatan maupun dari penerima bantuan iuran itu tidak mempunyai hak untuk naik kelas rawat inap. Kalau ditanya kenapanya, sekarang saya balik. Mestinya waktu mendaftar jadi peserta BPJS, pilihlah kelas 1 gitu. Berarti dia berarti mampu ya harusnya gitu. Iya. Oh iya siap, Bu. Bener kan? Baik. Jangan nanti mau naik ke kelas rawat baru naik kelas gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi nih Bu dari @Anjas Nugraha. Bolehkah menambahkan orang tua di kartu keluarga yang sama sebagai tanggungan bagi pegawai, Bu? Ya, jadi kalau sebenarnya kebijakannya ya anggota keluarga tambahan seperti orang tua, mertua ya, maupun anak-anak keempat dan seterusnya yang tidak ditanggung, itu sebenarnya bisa didaftarkan sebagai peserta mengikuti iuran orang tuanya sebesar 1%. Namun regulasi saat ini sudah mengakomodir itu ya, sahabat JKN. Hanya memang implementasi di lapangan dalam hal ini di kantor-kantor itu belum siap kayaknya kalau pegawai negeri. Tapi kalau pegawai swasta itu sudah bisa. Bisa ya? Jadi kalau pegawai swasta teman-teman daftarkan anggota keluarga, nanti iurannya tinggal nambah 1% aja gitu. Baik. Ya. Oke, lanjut. Ini, Bu, ada dari @abamanarvan, dia menanyakan batas tanggungan BPJS sampai berapa anak? Oh ya, batas tanggungan BPJS Kesehatan untuk pekerja penerima upah itu ditanggung sampai dengan 3 orang. 3 orang anak. 3 orang. Jadi bukan anaknya yang didaftar harus berurut, friends. Jadi kalau yang 1, 2 sudah nggak ditanggung dikeluarkan, nanti turun harus berurut. Jadi kalau anaknya 6, jangan dipilih yang sakit-sakit aja kasih naik gitu, nggak boleh gitu ya. Harus berurut biar adil gitu ya. Yeah. Baik. Selanjutnya mungkin Kak Kia. Dari ini Bu, ada dari @yuskasae. Bagaimana dengan peserta BPJS yang sudah tidak bekerja dan mau melanjutkan BPJS-nya? Ya daftarlah sebagai peserta mandiri sahabat JKN ya. Jadi nanti tinggal mendaftar lewat 0811 8165 165 Pandawa atau ke kantor BPJS boleh. Daftar aja untuk dialihkan. Sedia payung sebelum hujan. Jangan tunggu nanti sakit baru daftar ya. Oke. Baik. Selanjutnya dari @Yan Mulyadi, Bu. Ya. Bagaimana cara melunasi tunggakan BPJS suami istri tapi sudah berpisah? Oh, Itu nggak bisa ya mungkin? Harus dibayar semua atau gimana? harus semuanya. Berarti dilunasi Jadi dulu. memang iya. Jadi iuran itu terhitungnya satu kartu keluarga, satu keluarga. Jadi kalau bayarnya dia tidak bisa bayar suami saja atau istri saja, Bu Nggak ya? bisa, nggak aktif nanti. Oh. Tapi kita bisa dengan program rehab. Oh iya. Iya, ya. Dengan program rehab kita bisa mencicil iuran sahabat JKN, ya. Jadi apabila ada tunggakan lebih dari 4 bulan sampai 12 bulan, sahabat JKN bisa mencicil iurannya dengan program rencana pembayaran iuran bertahap. Tapi iurannya harus jadi satu kakak, nggak bisa Harus bayar sendiri. semua dulu. Iya. Walaupun kalau mau pisah harus Jadi lunas dulu, kalau baru mau cepat dipisahkan. selesai langsung bayar lunas. Iya, betul. Karena semakin lama rehab maka semakin lama selesai. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut lagi. Dari siapa ini?
dari ini Bu, terkait dari Ita Rosmiati, mungkin dia ada dua sih pertanyaan yang sama. Ini juga dari Ed Nurfa, sama-sama menanyakan terkait bayi Bu tadi. Mungkin masih menanyakan lagi prosedurnya dari pembuatan bayi untuk BPJS bayi ini. Tinggal bawa kartu ibunya, bawa NIK ibunya, kemudian keterangan lahir si bayi. Udah didaftarkan langsung aktif. Jangan takut-takut. Jadi Mau dia daftar peserta mandiri atau penerima bantuan iuran itu tetap langsung didaftar aktif. Siap. Ya. Oke, Jadi lanjut. intinya langsung didaftarkan. Iya. Jadi poinnya sih langsung didaftarkan. Jadi Iya. nggak usah tunggu besar lagi kita Oke lanjut. Oke, lanjut Kia. ini dari ada Edmila Elca. Saya membuat BPJS di kota A dan saya merantau di kota Ya, B. ya. Kenapa kartu BPJS saya tidak bisa terpakai di puskesmas kota B? Kartu BPJS nggak bisa terpakai di kota Iya, B. terpakai di puskesmas. Ini dari A ke B, maksudnya dari Ambon ke Bau-Bau ya? Ya, Bisa jadi sih Bu. bisa jadi Bisa jadi ya, ya kan? Harusnya bisa, sahabat JKN. Sudah saya sampaikan di part 1 ya, bahwa kartu JKN bisa digunakan di mana saja Anda berada. Di puskesmas mana yang menolak pada saat Anda masuk dan tidak diterima, maka silahkan berkoordinasi dengan petugas PIPP di FKTP atau langsung ke BPJS Kesehatan dah. Kalau Anda misalnya pendatang atau apa, silahkan langsung atau lewat Pandawa. Adukan di sana, puskesmas ini menolak kartu saya karena saya berasal dari luar kota. Tapi ketentuannya bisa, friends. Maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Iya. Gitu ya. Ya, tadi kemarin udah disebutkan juga sih 3 kali dalam 1 bulan. Iya, gitu. Oke. Baik, selanjutnya Bu ada dari Ed Ermayanti menanyakan terkait apakah imunisasi ditanggung BPJS Kesehatan? Oh, imunisasi tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Karena kenapa? Karena itu program pemerintah. Oh. Gitu. Jadi program pemerintah itu memang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Baik, berarti ada penanggung masing-masing. Iya, sudah ada penanggungnya gitu. Siap. Kayak kita sudah mau hampir habis ini kali ya. Bisa kali ya, ternyata bisa habis ya. Iya Bu. Waktu pun kita butuh 2 part ini untuk menjawab semua dari warga-warga sini. Baik, selanjutnya. Penutup lah ini mungkin atau ada beberapa Masih ada lagi. sih, Kak Gia. Oke, ini masih ada dari Jumi Gerhani. Apakah bisa menonaktifkan BPJS dengan alasan tidak bisa lanjut bayar, Bu? Waduh, sayangnya nggak bisa peserta JKN. Yang bisa itu dialihkan segmennya. Tapi kalau kita mendaftar sebagai peserta mandiri, misalnya peserta mandiri, maka kita harus terdaftar seumur hidup kita. Kecuali kalau sahabat JKN sudah bekerja, maka dialihkan ke pekerja penerima upah yang membayar adalah pemberi kerjanya dan pekerja. Kalau Anda ternyata kemudian diikutkan oleh pemerintah daerah, maka dialihkan kepada penanggung pemerintah daerah. Catatannya adalah iuran sebelumnya tetap harus diselesaikan ya. Oh, gitu. iya. Berarti maksudnya sudah tidak ada alasan untuk berhenti begitu saja, Bu ya? Nggak bisa, friends. Tapi memang ya. ini JKN ini memang khusus untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Bu. Indonesia, Wajib, kan, Bu? programnya wajib. Jadi bukan program suka dan rela. Gitu Jadi ya. untuk menjamin kesehatan teman-teman sekalian Iya, semuanya. Jadi iya. nggak usah kalau Dan bentuk kepatuhan kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita masih merasa sebagai WNI, maka kita harus patuh kepada programnya pemerintah. Ya. Kan? siap Bu. Iya. Oke, masih ada Kakak Dari Farhan? Ed Nur, bagaimana cara mengganti nomor yang terdaftar di BPJS? Soalnya kemarin pakai nomor orang lain. Nomor HP. Iya, nomor HP. HP. Oh, berarti nanti diupdate saja nomor HP-nya. Itu bisa melalui mobil JKN ya. Bisa. Bisa melalui mobil JKN atau lewat Pandawa ya, teman-teman. Wajib itu setiap kali ada perubahan-perubahan data, tolong laporkan. Iya. Baik, ini selanjutnya ada juga Bu dari, mungkin tadi masih sama sih pertanyaannya terkait rawat cepat dibawa pulang Bu, cepat pulang. Pertanyaan di sini dari Ed Narman Laude. Iya. Masih adanya pandangan orang kalau jika menggunakan BPJS pasien cepat dipulangkan dari RS, serta ini ada diskriminasi antara pasien umum dan pasien BPJS, itu seperti apa Bu tanggapan? Sebenarnya tidak demikian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada pembatasan hari rawat. Sahabat JKN, yang paling tahu Anda masih bisa dirawat atau tidak, itu adalah dokter. Jadi kadang-kadang memang kita merasa kita tuh kok masih lemes, kok dipulangkan gitu ya. Saya pun pernah merasakan seperti itu. Tapi karena memang secara indikasi medis
kita sudah bisa pulang, friends. Nah, untuk pemulihannya, kita kan bisa lanjut di rumah, Iya. gitu ya. Jadi, dokter mungkin tidak bermaksud bahwa karena ini BPJS, jadi dibuat 2 hari apa 3 hari. Tapi memang secara indikasi medis, sudah bisa pulang, friends, gitu ya. Oke, sahabat JKN. Siap. Kayaknya Iya. sudah. Oh, ada satu lagi nih. Ini sangat mungkin khusus di Kota Bau-Bau beli. Ya, Apakah BPJS di Kota Bau-Bau ini sudah merata selama ini? sudah? Sudah merata? Sudah merata. Jadi saat ini untuk Cakupan cakupan, mungkin, terkait cakupan, Ibu. Kalau untuk cakupan kepesertaan, sebenarnya di Kota Bau-Bau ini cakupannya sudah 99%. Wah, itu sudah hampir semua berarti, Bu, ya? Hampir semua sudah minimal sudah pernah. Pernah. Nah, Pernah sudah terdaftar. minimal sudah pernah terdaftar. Tapi memang keaktifan itu kalau untuk Kota Bau-Bau masih di angka 90%. Jadi memang masih ada 10% yang pernah daftar tapi sekarang ya. tidak aktif. Makanya sahabat JKN jangan lupa aktifkan kembali kepesertaannya. Gitu. Baik. Kayaknya Ya. sudah semua, Bu, kita jawab ini. Sudah. Oke, aman kalau Sudah gitu. banyak sih, Bu. Jadi banyak-banyak. Iya. Sudah mungkin teman-teman masyarakat di khususnya Kota Bawah atau di sekitarnya ini sudah paham terkait Iya. program JKN. Iya. Kita udah menjawab semua Q&A-nya. Betul, mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi yang sangat berguna Iya. untuk teman-teman semua, Bu. Iya, betul Baik. ya. Jadi- jangan lupa pakai mobil JKN Iya. dan Pandawa Mobil sebenarnya. JKN. Dari tadi kita sudah sebutkan ada mobil JKN, Ada Pandawa. Pandawa. Itu kan tinggal pakai jari gitu Mau kan. melapor bisa ada juga petugas BPJS Petugas 1. BPJS 1 di rumah sakit, Terus bisa ada hubungi PIPP. hubungi Car Center 165. Banyaklah kanalnya dan lebih mudah untuk Banyak saat ini. kanalnya, Terus tidak tadi harus ke kantor. Yang menunggak bisa reha. Bisa reha, betul sekali. Jadi sekarang ini sudah banyak kemudahan. Iya. Jadi mungkin kita cukupkan untuk Q&A part 2 ini dan Oke. sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat, yang kita buka. Sampai bertemu Mungkin sebelum lagi. itu ada closing mungkin Ya, dari oh ya, untuk boleh. kepala Ya. cabang terlebih dahulu. Oke, ya. Terima kasih Kakak Fadlan dan Kakak Kia ya. Jadi kita sudah bergabung dalam part 1 dan part 2. Itu pertanyaannya luar biasa ya. Dan terima kasih banyak atas perhatian dari seluruh peserta JKN. Kalau melihat pertanyaannya artinya animo dan minat untuk mengetahui informasi mengenai JKN dari penduduk di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya itu sangat besar ya. Betul, betul, Bu. Nah, hanya mungkin karena ada hal-hal spesifik mereka akhirnya tidak tahu mau bertanya kemana, bertanyanya di medsos. Media ini pun sangat berguna, mudah-mudahan teman-teman bisa selalu akses. Jangan lupa selalu nonton, kita punya media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter dari BPJS Kesehatan untuk mengadopsi informasi-informasi yang baru. Baik. Ya. Oke, pesan saya seluruh masyarakat di Kota Bau-Bau dan kabupaten di sekitarnya, jangan lupa aktifkan selalu kepesertaan JKN Anda supaya payung sudah tersedia sebelum hujan gitu. Apalagi sekarang lagi musim Iya. hujan ya. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Pas. Iya, jangan tunggu sakit baru daftar ya. Ya, Oke. baik. Terima kasih, Bu, untuk Terima kasih. Terima kasih juga postingnya. Kia. Terima kasih Siap. Fadlan. Ya. Oke, jangan lupa nanti kita tetap pantangin terus @maimononto dan jangan lupa subscribe, like, and share untuk konten-konten kita ya. Yes, Dan nantikan betul. untuk konten-konten kita berikutnya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Approve.